Halo, Mama Arvin di sini. Video sebelumnya kita sudah membuat sofa Barbie dan Mama Arvin sudah berjanji kita akan membuat tempat tidur Barbie. Bagi mama-mama atau papa-papa yang mau bantu, silahkan membantu lagi anaknya ya dalam masa pandemi ini supaya anak bisa bergembira dengan bermain Barbie dengan bahan yang sederhana, irit biaya, tapi asik dibuatnya. Oke, sekarang saya akan mulai dengan alat dan bahannya. Yang pertama, kardus sereal. Terserah, mau pakai apa saja boleh. Yang lebih panjang pun lebih baik, jadi ada ruang untuk kakinya. Karena Mama Arvin punyanya seperti ini, ya sudah Mama Arvin pakai yang ini saja. Ya, terus kemudian jangan lupa ini plastik-plastik. Plastik-plastik nggak bekas sih, nggak kotor, nggak kotor. Cuma ya udah lecek-lecek aja gitu kan, udah jelek. Mama Arvin masukkan ke sini supaya nanti tempat tidurnya lebih padat ya. Kan berguna kan plastik-plastik bekas. Kemudian tutup botol 8, boleh beda-beda warna silakan aja. Kebetulan Mama Arvin punyanya warna biru dan putih, jadi Mama Arvin pakai ini. Terus ini alat menjahit, ya alat menjahit, lem, pesel tembak, kertas kado, dan ada gunting kertas, ada gunting kain. Tidak boleh dicampur antara kertas dan kain. Dan ini penggaris jika diperlukan, karena kebetulan Mama Arvin sudah mengukur, jadi penggaris Mama Arvin tidak memakai karena mempersingkat waktu. Kepala tempat tidur dan ada belakang tempat tidur juga. Oke, sekarang kita mulai cara pembuatannya. Langkah pertama, jangan lupa masukkan dulu plastik-plastik yang tadi sudah tidak terpakai ke dalam kardus supaya kardusnya lebih padat dan tempat tidur Barbie-nya itu lebih mantap gitu. Jadi nggak ringan ya. Nah, kita boleh beri lem. Karena Mama Arvin di sini pakai lem cepat saji biar cepet jadinya. Tapi kalau kalian tidak punya lem, bolehlah pakai lem uhu ya. Ingat, jangan paksa Mama harus beli, jangan. Apalagi masa pandemi begini. Nah, udah ya. Oke, sekarang ambil kertas kadonya. Nah, kertas kadonya Mama Arvin sengaja nih tidak penuh, bungkusnya hanya seperti ini saja supaya nanti lebih tempelnya lebih bagus gitu loh. Nah, sekarang gini dulu ya. Kita Mama Arvin tempel dulu. Boleh pakai lem fox, boleh pakai lem stick, boleh. Video yang lalu Mama Arvin sudah mengajarkan cara bungkus kado. Nah, silakan nanti diingat-ingat lagi dengan cara membungkus yang sekarang. Sudah. Oke, sekarang sampingnya sama seperti tem kemarin itu, sama dilem. Nah, seperti ini. Sudah ingat? Sudah ya, pasti ingat deh. Ini nggak apa-apa, nggak jadi masalah, nanti akan tertutup. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi bagian sambungannya ada di belakang, ada di bawah sambungannya. Nah, ini bagian yang bagusnya ada di depan. Nah, sudah lihat, sudah rapi kan? Nah, kalau sudah, sekarang kita ambil tutup. Mama Arvin mau kita lem sekelilingnya. Kalau Mama Arvin nggak bisa pakai lem uhu, pakai selotip juga nggak jadi masalah sih. Ingat ya, ini barang panas. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kalau mereka yang sudah terbiasa pakai silakan, tapi kalau belum jangan. Oke, nah sekarang kita ambil kardusnya. Ini bagian belakang, kita tempel. Lem habis. Masukkan lagi. Nah, kita tempel ya. Ini untuk kaki. Ini Mama Arvin punya tutup botol
Ratusan biji. Jadi kadang-kadang kalau ketahuan sama anak-anak suka dimarahin, mama ngapain sih? Nah sudah, ini aja sudah kelihatan cantik kan. Oke, sekarang kita akan membuat kepala tempat tidur. Jadi kan seperti ini nih, tempat tidur kan seperti ini. Sudah digunting lengkung, jadi seperti ini loh nanti jadinya. Tuh. Ya. Oke, sekarang Mama Marvin beri tanda dulu. Beri tanda kira-kira di sini. Lalu yang ini juga. Kira-kira di sini. Nah, kenapa aku Mama Marvin kasih tanda? Karena tidak semua depan ini dilapis kertas kado. Ada sebagian yang memang tidak dilapis supaya dia menempel langsung di kardus. Itu sebabnya kenapa Mama Marvin nggak full dibungkus gitu. Karena di sini untuk menempel lebih kuat jadinya. Nempel karton kepalanya gitu ya. Sama disengaja memang di sini. Sekarang kita akan kasih lem. Jadi sengaja di sini ya. Ini tempel di sini. Lewat sedikit deh, lewat sedikit. Nah, lewatin sedikit ya. Supaya tidak terlihat perbatasannya, kita lewatin sedikit tampilannya. Cara mengguntingnya itu, kita pakai gunting kertas. Tidak boleh gunting kain dicampur. Dilebihkan. Untuk apa dilebihkan? Begini loh. Nah. Kenapa ini harus digunting? Supaya bagian lengung tuh susah. Kalau tidak digunting dia akan susah nempelnya. Jadi berkerut-kerut. Jadi itu harus digunting. Ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini dia akan terlihat rapi. Ya. Sudah rapikan. Baru kita lapis bagian belakangnya. Bagian belakang kita lapis. Ini bagian belakang ya. Jangan lupa kita gunting. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan buat satu lagi. Ini kepala tempat tidur. Caranya sama seperti ini ya. Sekarang dua-duanya sudah jadi. Ini kepala ranjang dan ini bagian kaki ranjang. Nah, sekarang kita tempel ya seperti ini. Pak, Mama Marvin sengaja nggak ditempel supaya dia lebih menempel, lebih mantep. Langsung ke kardus jadi lebih kuat. Kalau di kertas kadonya, kalau kertas kadonya robek, berarti kepalanya akan lepas gitu. Tetap juga dikasih lem juga kelilingnya. Cuma yang utama di kardusnya ini loh, kita tempel ya. Nah, bagian kaki sama ya. Ini ada kurang sedikit. Selesai. Ada yang kurang. Kira-kira apa ya kalau tempat tidur itu? Oh, bantal dan gulingnya kita buat. Nah, sekarang bantal gulingnya itu tidak pakai kertas kado, melainkan pakai kain flanel. Nah, tadi kain flanel tadi lupa ya. Dikasih tahu ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini untuk bantal guling dan ini untuk bantal kepala. Sekarang kita mulai menggunakan jarum. Nah, ada sedikit Mama kasih tahu. Kadang-kadang ada banyak juga orang-orang yang tidak mengerti ini apa sih? Ini kan ada kawat lubang. Ini gunanya untuk masukkan benang ke dalam jarum. Caranya bagaimana nih? Mama sengaja nih pakai lubang yang besar jadi lebih kelihatan. Ini masuk ke sini dulu. Oke, belum. Nah, masuk ke sini kan. Lalu nanti benangnya, nah ini benangnya dimasukkan ke dalam lubang ini loh. Nah, tarik. Hop. Nah, dia masuk sekarang. Tuh.
Sudah, ada banyak yang tidak tahu bagaimana sih caranya. Biasanya orang-orang tua dulu tuh bilang itu nenek. Kenapa? Kebanyakan yang pakai itu nenek-nenek. Kalau mereka nggak bisa melihat jarumnya dulu lubangnya kecil banget, mereka pakai alat seperti ini atau yang seperti ini, seperti ini. Mama sengaja pakai jarum yang besar biar kelihatan. Ya, sekarang kita akan menjahit bantal. Kita mulai dari mana dulu ya jahitnya? Dari sini. Nah, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Ini namanya jahit jelujur. Mama-mama kadang-kadang suka ada juga loh mama-mama yang nggak bisa jahit. Bingung dia kalau suruh ngejahit. Ya tergantung juga sih hobinya. Kalau memang dia hobinya jahit, ya pasti dia bisa. Tapi kadang-kadang aku bisa tapi aku males karena dia nggak suka bagian jahit menjahit. Nah, sudah nih ya. Oke, sekarang kita balik dulu ya. Balik. Nah, ada yang aku hobinya masak, aku nggak hobi jahit. Ada. Mama Marvin juga hobinya jahit, nggak suka masak. Begitulah, masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan. Itulah kekurangannya Mama Marvin, tidak suka masak. Nah, kalau sudah begini, yuk kita masukkan dakron ke dalam bantalnya. Nggak usah banyak-banyak. Udah gini kan? Yuk kita lipat. Ini mungkin bagian sini agak susah nih bagian sini. Nah, sekarang kita jahit yuk. Wah, benangnya kurang nih. Tuh pakai lubang aja kadang-kadang mama masih suka nggak ngeliat. Gimana nggak pakai lubang? Nah, sudah. Oke, kita jahit lagi ya. Ekor yang tadi Mama Marvin sembunyikan. Kita mulai lagi. Oh iya, jangan lupa bagian bawah benang harus diikat supaya dia nggak keluar lagi. Oke, ini sembunyikan juga di dalam nih, ujung-ujungnya. Kita mulai lagi ya. Ini cuma kira-kira loh jahit kasar. Yang penting anaknya seneng. Oke, kita tutup, gulung, tarik. Nah, selesai bantalnya. Dah ya, udah jadi bantal. Buat guling. Nah, gulingnya ditempel dulu seperti ini nih. Tempel pakai lem tembak saja. Tempel. Ya. Nah, kalau sudah, sekarang ujung sama ujung harus dikerut. Harus dikerut. Ini jangan lupa. Ujung dan ujungnya harus dikerut. Keluar masuk, keluar masuk. Keluar masuk, keluar masuk. Kalau anak-anak mau mencoba tusuk jelujur, boleh. Sebetulnya di SD juga ada pelajaran menjahit jelujur, ya. Nggak tahu kalau kurikulum sekarang. Kalau dulu waktu Mama Marvin sebelum pensiun, jadi pengajar SD. Aduh, kurang ini. Sekali lagi deh. Lagi belum pensiun tuh Mama Marvin ngajarin anak-anak menjahit jelujur. Pertama-tama jahitnya di karton, memakai jarum plastik. Nanti kalau sudah bisa baru jarum beneran, jarum sungguh-sungguh. Ada cerita yang lucu. Kan Mama Marvin selalu tanya gini, anak-anak jarum masuk ke benang atau benang masuk ke jarum? Kalau anak yang cepat berpikir dia akan bilang gini, benang masuk ke jarum. Apa bedanya jarum masuk ke benang dengan benang masuk ke jarum? Kalau jarum masuk ke benang berarti benangnya diam, jarumnya yang begini. Tuh. Tapi kalau benang masuk ke jarum, jarumnya yang diam, benangnya yang masuk. Bedanya begitu. Tapi ada anak yang 2 jam pelajaran gak selesai-selesai. Ibu pikir kenapa? Apa dia gak bisa ngejahit? Nah rupanya, jadi inget dah masa lalu jadinya. Rupanya dia begini, jarum benangnya dia pegang. Lupa deh namanya. Kalaupun ingat juga gak mau kasih tahu, ntar mamanya nuntut lagi marah-marah. Jadi jarum benangnya dipegang, jarumnya yang begini. Tuh, begini. Mau sampai kapan gak jadi gak masuk-masuk. Terus saja. Namanya kan Mama Marvin kan ngajar kan 25 anak.
Udah keliling-keliling kan, oh dia kerja, oh ya oke lah nggak apa-apa. Ternyata nggak bisa. Loh kenapa? Wah rupanya dia begini terus nggak bisa. Mama Alvin sampai, aduh ampun deh. Satu. Kedua ada lagi, kenapa ini anak kok lama nggak bisa? Nah rupanya dia pakai jarum-jarum kecil. Benangnya benang wol. Coba mau sampai kapan nggak selesai-selesai? Itu hal yang paling lucu. Anak kelas 5 SD. Lalu saking asik ngejahit, kos kakinya kejahit. Ibu, kos kaki saya kejahit. Kan lucu. Udah jadi, akhirnya apa? Mama Arvin ketawa. Ya ampun, anak-anakku bener-bener deh. Kejahit, saking ngejahit sambil ngobrol. Akhirnya kos kakinya kejahit. Dia kebingungan sendiri. Macem-macem. Ada yang berjam-jam, rupanya jarum yang masuk ke benang. Ada lagi yang berjam-jam jarumnya kecil, benangnya benang wol. Mau sampai jenggotan, sampai giginya ompul nggak bakal masuk ya, nggak seimbang. Jadi bikin ketawa. Ya itulah kenangan yang manis lagi ngajar di SD. Ada macam-macam anak. Ada yang bawel, ada yang pendiam, ada yang badung gitu ya. Nah sudah, oke. Ini kalau sudah, ini sudah dimasukin dakron kan. Yuk sekarang kita tutup jadi bantal guling. Jadi harus dibedakan antara jarum masuk ke benang dengan benang masuk ke jarum. Aduh anak-anak, lupa siapa yang namanya ya. Satu kelas tertawa. Ada anak yang seperti itu, dia nggak mau bertanya, asik sendiri, nggak selesai-selesai. Rupanya jarumnya lubangnya kecil, makanya benang-benang wol. Mau sampai kapan jadi pengalaman yang manis deh. Ingat-ingat jadi suka ketawa sendiri. Oke sekarang ceritanya bisa ketawa. Nah, oke nih sekarang kita tutup ya. Nah, Mama kalau ngajar selalu begitu, jelaskan jarum masuk ke benang atau benang masuk ke jarum. Ada perbedaan kan? Sama juga dengan sambal pakai nasi atau nasi pakai sambal. Kalau sambal pakai nasi kan sambalnya banyak, nasinya sedikit. Nah sudah, bantal guling udah. Ai cantik kali. Tapi ada satu hal lagi, masih kurang. Ini cuma 1 lembar saja. Tapi kan kalau kita tutup seperti ini kan kayaknya kurang bagus ya, masa begini aja ya. Jadi sekarang kita gunakan gunting kain. Untuk apa sih? Nah kita buat gerigi. Kalau Mama Arvin biasanya nggak pernah digambar. Kira-kira seperti ini. Kalau sebenarnya bukan spray ya, selimut kali ya, lebih tepatnya selimut apa spray. Mama Arvin gunting sampai sini dulu. Kalau belum bisa gunting langsung, digambar aja. Gambar dulu lengkung-lengkungnya. Mau dilengkung boleh, nggak dilengkung juga nggak apa-apa sih, nggak masalah sih sebetulnya. Terserah minat anak-anak. Nah kalau Mama Arvin mau lengkungin. Nah sudah jadi seperti ini. Ya lengkung ke sekelilingnya. Ini ya, letakkan gulingnya, letakkan kepalanya, letakkan. Nah jadi deh. Nah, sekarang tinggal Barbie tidur. Yes, sudah jadi. Ya, cantik bukan? Nah sekarang sudah selesai, tempat tidurnya seperti ini, sofanya seperti ini sofa yang buat 2 kursi ya. Nah kalau sudah silakan kerjakan PR, mama-mama, papa-papa mau bantu anaknya, membimbing anaknya untuk membuat tempat tidur Barbie. Ya selama PPKM supaya anak-anak lebih senang betah di rumah untuk bermain. Nah oke, setelah ini barang-barang ini akan diadopsi oleh keponakan. Mama Arvin akan kirim untuk keponakan. Ya, oke. Sekarang kita sudahi dulu kreativitas. Lain kali kita akan membuat kreativitas yang lain. Like, comment, and subscribe.